Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ulangan harian trigonometri yang kemarin sudah kita kerjakan. Nah, ini soal pertama. Yang diketahui adalah tan A min tan B sama dengan 2. Dan cos A dikali cos B sama dengan 1/6 akar 2. Yang ditanya adalah sin A min B. Nah, kita jabarkan yang perlu dijabarkan dulu antara ini sama yang ini. Nah, yang bisa dijabarkan adalah yang tan A min tan B sama dengan 2. Nah, tan itu bisa dijabarkan menjadi sin per cos. Nah, begitu juga dengan yang tan B. Maka sin B per cos B sama dengan 2. Nah, karena di sini yang diketahui adalah cos A dikali cos B, sedangkan yang kita perlukan adalah sin A dikurangi B, di mana sin A kurangi B itu adalah sin A cos B. Kalau dikurangi tetap dikurangi ya, dikurangi cos A sin B. Nah, sedangkan yang diketahui cos A kali cos B. Nah, begitu. Nah, dari mana? Berarti kita olah dari sini. Nah, caranya untuk memunculkan perkalian cos ini, maka ini dengan cara menyamakan penyebut. Nah, penyebutnya yang di sini per cos A, yang di sini per cos B. Maka menyamakan penyebutnya adalah dengan dikali cos A kali cos B. Nah, karena di sini penyebutnya dikali cos B, nah maka pembilangnya dikali cos B juga. Yang di sini karena supaya jadi cos A kali cos B, maka di sini adalah dikali cos A, maka pembilangnya juga dikali cos A. Nah, maka di sini jadinya adalah sin A kali cos B dikurangi. Nah, kita sinkronkan dengan ini. Kita kan butuh cos A kali sin B kan. Nah, jadi ini kita balik aja, komutatif. Cos A kali sin B. Nah, sama dengan 2. Nah, akhirnya kita bisa tarik kesimpulan benang merahnya. Karena di sini kan yang kita perlukan adalah sin kali cos dan cos kali sin. Sedangkan yang diketahui adalah cos kali cos. Nah, ternyata ini disubstitusinya ke sini. Maka sin A cos B min cos A sin B ini kan sama dengan sin A min B per cos A kali cos B disubstitusi 1/6 akar 2 sama dengan 2. Nah, maka kita tahu sin A min B, nah ini sama-sama dikali dengan 1/6 akar 2. Jadinya 2 kali 1/6 akar 2. Maka hasilnya adalah 1/3 akar 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal kedua, di sini kita punya ABC adalah sudut-sudut dalam segitiga ABC. Nah, perlu kalian ingat, kalau ABC itu berada di satu segitiga yang sama, nah perlu kalian ingat, pasti kita memakai, karena segitiga ABC itu, sudut A, B, dan C itu ada di satu segitiga yang sama, pasti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180. Kalau tidak berada di segitiga yang sama, maka kita pakai rumusnya segitiga siku-siku. Jadi sudutnya itu sendiri-sendiri. Maksudnya sudutnya itu berada di segitiga sendiri-sendiri gitu. Kalau ini ada di satu segitiga. Nah, lalu kita ringkas saja, berarti A plus B plus C itu sama dengan 180. Lalu ini diketahui A dikurangi B adalah 60. Sedangkan cos C sama dengan 5/6. Di sini ada A, AB, sedangkan di sini C. Yang ditanya adalah sin A kali sin B. Nah, maka di sini C lah yang harus dirubah. Begitu. Dari mana? Dari sini. Jadi C dirubah menjadi apa? 180 dikurangi. Berarti C, A sama B pindah ruas ke kanan, jadinya dikurangi dalam kurung A plus B. Jangan lupa dikurung karena ini merupakan satu kesatuan.
Nah, lalu maka C sama dengan 180 kurangi A plus B. Maka di sini cos C bisa kita ganti dengan cos 180 dikurangi A plus B. Sama dengan 5/6. Nah, lalu ini bagaimana caranya? Kita ingat kalau 180 dikurangi, maka ini berada di kuadran berapa? 180 dikurangi itu ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 yang positif adalah semua sindikat tangan kosong. Maka yang positif adalah cuma sin. Nah, jadi cosnya ini adalah yang negatif untuk yang cos. Nah, maka untuk cos 180 min A plus B di sini bernilai negatif. Maka kita rubah menjadi negatif cos A plus B sama dengan 5/6. Nah, jadi cos A plus B itu sama dengan negatif 5/6. Nah, lalu bagaimana? Yang kita cari adalah sin A kali sin B. Nah, perlu diingat sin dikali sin kali sin itu kita butuh rumus untuk menjadikan sin dikali sin. Nah, yang kita tahu tadi itu kan kalau sin A min B itu sin kali cos kurangi cos kali sin. Begitu juga kalau yang A plus B, sin cos tapi ditambah kosin. Nah, supaya muncul yang kita butuhkan kan sin kali sin. Maka kita butuh rumus lain, berarti rumus cos sekarang. Berarti cos, kita kan punya dua rumus. Ada A plus B sama dengan cos dikurangi sin. Nah, sedangkan kalau yang dikurangi di sini tinggal plus seperti itu. Untuk yang cos itu berlaku kebalikannya. Nah, yang kita butuhkan adalah sin kali sin. Nah, maka kita fokus di sini. Sin dikali sin. Karena sin dikali sin kita cari, maka cos dikali cos harus kita cari untuk disubstitusi ke rumus ini. Nah, kita punya cos A plus B. Nah, cos A plus B di sini kan sudah diketahui kan? Oke, cos A plus B sudah ada, berarti kita cari cos A kali cos B. Dari mana? Nah, apa yang belum kita pakai di sini? Yang belum kita pakai adalah A dikurangi B sama dengan 60. Nah, dari sinilah kita cari yang ini, cos A kali cos B. Dengan cara apa supaya muncul cos kali cos? Ya berarti kita coskan. Nah, kalau ini cos, nah ini juga cos. Artinya apa? Cos A min B sama dengan cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Maka cos A min B sama dengan setengah. Nah, kita jabarkan cos A min B adalah cos A cos B ditambah sin A sin B sama dengan setengah. Nah, cos A cos B yang kita butuhkan di sini, nah itu bisa dicari dari sini. Oke. Oh, ternyata di sini juga ada sin A sin B yang kita cari. Nah, jadi gimana kalau ada dua unsur yang kita cari? Nah, berarti kita pakai metode eliminasi substitusi. Ingat, kalau eliminasi substitusi dua variabel itu butuh dua persamaan. Nah, ini kita kan sudah punya dua persamaan. Persamaan yang ini ke satu ini dan yang kedua yang ini. Berarti yang sifat cos A plus B. Jadi cos A cos B dikurangi sin A sin B sama dengan berapa tadi? Min 5/6. Nah, yang kita cari apa tadi? Yang kita cari adalah sin A kali sin B. Nah, karena sin A kali sin B berarti yang kita eliminasi yang cos A kali cos B. Karena yang kita cari yang sin. Nah, dengan cara apa? Ini sama-sama positif, tandanya sama, maka kita kurang. Supaya tereliminasi. Setelah itu, sin A sin B dikurangi negatif sin A sin B. Maka ditambah sin A sin B ditambah sin A sin B. Makanya jadi 2 sin A sin B. Sama dengan apa? Setengah dikurangi negatif 5/6. Tulis saja kalau bingung. Dikurangi negatif 5/6. Maka jadi plus. Setengah plus 5/6. Disamakan penyebut per 6. Jadi 3 ditambah 5 jadinya 8/6. Disederhanakan menjadi 4/3.
Nah, ini perlu diperhatikan, ini kan masih 2 sin A sin B. Nah, yang kita perlukan kan sin A kali sin B. Maka sin A kali sin B sama dengan 4/3. Tadi kan 2 dikali, maka di sini menjadi dibagi, alias dikali setengah. Kita coret jadi 2, hasilnya 2/3, seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya sin X min Y itu sama dengan 5 cos Y min X. Nah, ini X min Y, yang ini Y min X. Sedangkan tan X sama dengan 2 dan tan Y sama dengan, nah ini yang ditanya. Jadi yang ditanya adalah tan Y. Kita punya sin sama cos, sedangkan yang ditanya adalah tan. Nah, gimana caranya mengolah sin sama cos untuk menjadi tan? Nah, maka jadikan aja tan itu kan sin per cos. Jadi kalau tan A di sini sin A per cos A. Nah, karena di sini ada X min Y, oke, maka kita hubungkan ke situ. Jadi tan X min Y sama dengan sin X min Y per cos X min Y. Nah, sedangkan ini sin X min Y, yang ini Y min X. Nah, jadi bagaimana? Kita rubah dulu. Perlu diketahui, ada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, itu kalau misalkan sudutnya adalah A, begitu ya, atau alfa lah, alfa. Nah, maka di kuadran 4-nya adalah min alfa. Nah, sedangkan di kuadran 4 semua sindikat tangan kosong, maka kuadran 4-nya adalah yang positif, itu cos. Untuk sin sama tan-nya negatif. Nah, supaya ini terbalik bagaimana? Jadi cos Y min X itu kan sama dengan cos, negatifnya bisa keluar, supaya dibalik, supaya bisa terbalik. Jadi min X min Y. Nah, lalu bagaimana? Ini kan kalau ada cos min A itu sama dengan, cosnya tetap positif kan, maka negatifnya tidak berpengaruh, sama dengan cos A. Kalau ada cos min A, alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa. Nah, maka alfanya adalah ini, maka cos min X min Y, maka menjadi apa? Cos X min Y. Seperti itu. Jadi ini sama aja, intinya ini sama aja. Jadi sin per cos, kalau ada sin, kita jabarkan yang diketahui ya, sama dengan 5 cos. Nah, Y min X ini ternyata sama saja dengan X min Y. Jadi 5 cos X min Y. Nah, supaya menjadi tan bagaimana tadi? Tan itu sin per cos, maka cosnya pindah ke ruas kiri, sama dengan 5. Di sini jadi sin X min Y dibagi cos X min Y. Maka kita dapat tan X min Y sama dengan 5. Seperti itu. Lalu yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah tan Y. Nah, maka tan Y kita jabarkan. Nah, tan X min Y ini kan kita punya rumus sama dengan identitas tangan penjumlahan ya, dan selisih 2 sudut. Di sini adalah yang selisih. Jadi tan X dikurangi tan Y dibagi 1 plus tan X kali tan Y sama dengan 5. Nah, terus kita substitusi nih. Tan X sama dengan 2 tadi. Tan X sama dengan 2 kita substitusi. Jadi 2 dikurangi, yang kita cari adalah tan Y per 1 plus tan X-nya kita substitusi lagi 2, tan Y-nya tetap tan Y. Sama dengan 5. Nah, lalu bagaimana? Kita kali ke sini. Berarti 2 min tan Y sama dengan 5 dikali 1 plus 2 tan Y. Nah, distributif. Berarti 5 ditambah 10 tan Y. Nah, ini 2-nya tetap, minus tan Y-nya pindah ke ruas kanan. Jadi ditambah tan Y, jadi di sini 11 tan Y. 5-nya pindah ke kiri, jadi dikurangi 5. Di sini jadi min 3. Nah, maka tan Y sama dengan, di sini ya, maka tan Y sama dengan min 3. Tadi kan 11 tan Y sama dengan min 3. Maka tan Y
sama dengan min 3/11. Begitu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Yang diketahui adalah tan 2A dan tan A plus B. Yang ditanya adalah tan B. Kita jabarkan sesuai rumus. Ini adalah sudut rangkap ya, sudut rangkapnya tan. Kalau kalian nggak hafal, nggak apa-apa. Tan 2A itu kan sama dengan tan A plus A. Nah, tan A plus A itu sama dengan tan A ditambah tan A per 1 min tan A dikali tan A. Jadi sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, tan 2A-nya sama dengan min 4/3, substitusi ke sini. Nah, berarti ini dalam bentuk seperti ini ya. Ini masih dalam bentuk tan A. Yang kita cari adalah tan B. Nah, maka kita jabarkan dulu. Ini dikali seperti ini. Jadi min 4 dikali. Jadi min 4 dikali 1 min tan kuadrat A sama dengan 3 dikali 2 tan A. Nah, maka ini distributif. Maka min 4 dikali ini maka plus 4 tan kuadrat A sama dengan 6 tan A. Nah, karena ini bentuk kuadrat, di sini bentuk kuadrat, di sini bentuk pangkat 1, maka di sini kita jadikan bentuk persamaan, disama dengankan 0. Lalu kita akan memfaktorkan. Jadi 4 tan kuadrat A dikurangi 6 tan A, ini pindah ke garis kiri ya, min 4 sama dengan 0. Nah, ini bisa sederhanakan. Tan kuadrat A min 2 ya, 2 di sini jadi 3 tan A di sini min 2 sama dengan 0. Nah, terus difaktorkan. Kalau nggak bisa berarti dimisalkan dulu X, misalkan 2X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan 2X dan X. Nah, 2X kali X itu 2X kuadrat. Terus min 2 itu berapa kali berapa? Supaya nanti hasilnya pertambahannya adalah min 3. Maka di sini adalah min 2 dan plus 1. Coba kita periksa. 1 kali X adalah X. Min 2 dikali 2X adalah min 4X. Min 4X ditambah X hasilnya adalah min 3X. Nah, jadi sesuai. Maka ini adalah faktornya. Maka kita kembalikan lagi. Di sini ini ya, berarti 2x sama dengan min 1, berarti x sama dengan min setengah. Nah, x tadi apa? Tan A kan, berarti tan A sama dengan min setengah. Atau satunya apa? X sama dengan 2, maka tan A sama dengan 2. Nah, ada dua nilai antara ini sama ini. Nah, yang kita cari bukan tan A, tetapi tan B. Nah, maka yang belum kita jabarkan yang mana? Yang ini kan? Nah, tan A plus B itu kalau kita jabarkan adalah tan A ditambah tan B per 1 kurangi tan A kali tan B. Sama dengan 2/5. 5 ya. Nah, 2/5. Tan A kan tadi sudah diketahui ya. Jadi ada dua nilai tan A kan tadi. Nah, kita coba semuanya. Tan A tadi ada min setengah, ada 2. Di sini tidak ada syarat tan A itu harus positif atau negatif, jadi kita coba semua. Untuk tan A-nya 2 misalkan. Kita substitusi ya untuk tan A yang 2. Berarti 2 ditambah tan B per 1 min 2 kali tan B sama dengan 2/5. Nah, kita kali silang begini. Maka ini jadi 10 ditambah 5 tan B sama dengan 2 dikurangi 4 tan B. Ini tan B ya.
Maka ini kalau ini jadikan satu ruas berarti 9 tan B sama dengan minus 8. Artinya tan B sama dengan min 8 per 9. Min 8 per 9 apakah ada di pilihan? Kalau tidak ada berarti kita coba yang satunya. Yang satunya adalah tan A-nya yang minus setengah. Nah, untuk yang tan A sama dengan min setengah, kita substitusi lagi ke yang tadi. Berarti min setengah ditambah tan B dibagi. Oke, nggak cukup. Sebentar. Kita taruh sini. Oke, jadi min setengah ditambah tan B dibagi 1 dikurangi min setengah dikali tan B. Sama dengan berapa tadi? Sama dengan 2/5 ya. Oke, sama dengan 2/5. Sama dengan 2/5. Dengan cara yang sama kita kali. Maka ini sama dengan 2 ditambah tan B sama dengan minus 5/2 ditambah 5 tan B. Oke, kita otak-atik jadi 4 tan B sama dengan 2 ditambah 5/2. Nah, maka 2 ditambah 5/2 itu sama dengan 9/2 ya, disamakan penyebut. 4 ditambah 5 sama dengan 4 tan B. Nah, maka ini jadi 9/8 sama dengan tan B. Nah, jadi ada dua nilai antara 9/8 atau yang minus 8/9. Nanti yang mana yang ada di pilihan? Yang ada di pilihan adalah yang 9/8 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada 2 cos 3x plus 60 sama dengan 1. Nah, ini gampang ini. Jadi cos 3x ditambah 60 sama dengan setengah. Jadi duanya pindah ruas ke kanan, jadi dibagi. Nah, kalau cos, ya cos alfa, nah cari alfanya dulu, atau A ya, kita mengenalnya dengan A. A adalah sudut terkecil. Jadi cos berapa yang setengah? Cos berapa yang setengah adalah 60. Berarti A-nya adalah 60. Nah, kita punya dua rumus untuk cos, yakni 3x plus 60 sama dengan A ditambah K kali 360. Satunya apa? 3x plus 60 sama dengan min A plus K kali 360. Nah, maka di sini 3x plus 60 sama dengan A-nya tadi 60. Satunya 3x plus 60 sama dengan min 60 plus K kali 360. Maka 3x sama dengan di sini jadi 0. Artinya x sama dengan ini dibagi 3 ya. Bagi 3 jadi 0 ditambah K kali 120. Nah, ini belum. Ini 60-nya menjadi 3x sama dengan min 120 plus K kali 360. Ini dibagi 3, maka X sama dengan min 120 bagi 3, min 40 plus K kali 120. Nah, ini ketika K-nya 0, maka X-nya 0. Ketika K-nya 1, X-nya 120. Ketika K-nya 2, maka 240. Nah, masih masuk di interval ya. Setelah itu ketika K-nya 3, ini 360 X-nya. Nah, ini ketika K-nya 1, ketika K-nya 0 dulu, X-nya jadi minus 40. Ketika K-nya 1, maka X-nya 80. Ketika K-nya 2, maka 200. Ketika K-nya 3, 320.
Nah, inilah jadi penyelesaiannya adalah 0, 80, 120, 200, 240, 320, dan 360. Seperti itu. Nah, kita lanjut, kita cari tan 345. Nah, kita cari kombinasi sudut istimewa sehingga menghasilkan 345. Jadi berapa ini? Kalau 360 itu dikurangi 15 ya, 15 bukan istimewa. Berarti kita cari lagi. Bisa tan 300 ditambah 45. Nah, ini bisa. Tan 300 kan bisa kita cari kan. 300 itu ada di kuadran 4. 300 itu sama dengan 360 kurangi 60. Oke. Nah, ini kan kita jabarkan tan 300 ditambah tan 45 per 1 min tan 300 dikali tan 45. Oke, tan 300 sama dengan berapa? Tan 300. Nah, tan 300 itu ada di kuadran 4, jadi 360 dikurangi 60. Semua sindikat tangan kosong. Jadi cuma kos yang positif. Maka nilai tan 300 adalah negatif. Negatif berapa? Tan 60. Tan 60 adalah sin 60 dibagi cos 60. Berarti akar 3. Ya, akar 3. Nah, maka 1 min. Oke. Tan 300 tadi negatif. Mana ini kursornya? Ini. Tan 300 adalah negatif akar 3. Lalu tan 45 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah akar 3. Oh iya ya, ini kurang ya, kurang dibagi ya, sorry. Ini kan 1 plus akar 3 itu untuk, bentar. Tan 300 tadi adalah minus akar 3 ditambah tan 45 adalah 1 per, nah 1 min tan 300 adalah min akar 3 dikali tan 45 adalah 1. Berarti min akar 3 ditambah 1 per, ini jadi positif ya, jadi positif berarti 1 ditambah akar 3. Nah, dikali sekawan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Nah, ini bisa aja kita balik ini, 1 min akar 3. Jadi 1 min akar 3 dikali 1 min akar 3 sama dengan 1 min akar 3 dikuadratkan. Nah, ini A plus B, ingat A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka kalau ada 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3, maka sama dengan 1 kuadrat dikurangi akar 3 dikuadratkan. Nah, maka jadi 1 kurangi 3. Berarti sama dengan min 2. Nah, ini adalah min 2. Oke, ini dikuadratkan. Ingat lagi kalau ada A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, maka kalau ada 1 min akar 3 kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 kali akar 3 ditambah akar 3 kuadrat. Gitu ya, per min 2. Maka sama dengan 1 kuadrat adalah 1 min 2 akar 3 ditambah 3 per min 2. Nah, maka sama dengan 4 min 2 akar 3 dibagi min 2. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Min 4 per 2 dikurangi 2 per min 2, begitu ya, akar 3. Nah, ini dicoret jadi min 2, ini min per min jadi plus. Nah, jadi min 2 plus akar 3, atau dengan kata lain akar 3 dikurangi 2. Inilah hasilnya.
Selanjutnya, tan 49 sama dengan A, maka tan 4 sama dengan, nah ini hubungannya apa ini? Nah, 49 itu kan bisa dijabarkan sama dengan tan 45 ditambah 4 sama dengan A. Sifatnya ini, rumusnya tan, pertambahan sudut tan 45 ditambah tan 4 dibagi 1 min tan 45 dikali tan 4 sama dengan A. Nah, tan 45 adalah 1, tan 4-nya yang kita tanya, yang kita cari, per 1 min 1 kali tan 4 sama dengan A. Jadi di 1 plus tan 4 per 1 min tan 4 sama dengan A. Kita jabarkan, ini dikali, berarti 1 ditambah tan 4 sama dengan A min A tan 4. Lalu kita gabung tan 4 ditambah A tan 4 sama dengan A dikurangi 1. Jadi ini ke kanan, ya, yang ini ke kiri. Nah ini caranya gimana tan 4 keluar. Jadi 1 ditambah A sama dengan A min 1. Maka tan 4 sama dengan A min 1 dibagi A plus 1. Nah inilah hasilnya. Oke. Selanjutnya kita punya soal kayak gini, oke. Ini kalau kalian perhatikan, ini 2x, ini 5x, ini juga 2x, ini 5x. Dan ini sama-sama tan. Oke. Yang ini tan dikurangi tan, yang bawah tan dikali tan. Nah, maka kamu ingat-ingat rumus tan alfa min beta itu kan sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Nah, maka ini kan sama persis ini. Maka ini itu bisa dijabarkan menjadi tan 2x dikurangi 5x. Coba kalian cermati dulu. Ya, bentuknya kan sama seperti ini. Nah, maka kita bisa jabarkan seperti ini, sama dengan 0. Oke, ini sama dengan apa? Tan min 3x. Sama dengan 0. Nah, di sini X itu ada di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 dan 2. Nah, untuk tan, kita cuma punya satu rumus ya. Jadi, min 3X sama dengan A plus K kali 180. Nah, cuma ini. Nah, nyari A-nya dulu, sudut terkecil. Tan berapa yang 0? Tan berapa yang 0 adalah 0. Maka di sini A-nya 0 plus K kali 180. Min 3x. Maka x sama dengan K kali 180 dibagi min 3. Artinya K dikali min 60. Nah, maka x-nya apa saja? Ketika K-nya 0, K-nya 0, x-nya 0. Ketika K-nya 1, x-nya min 60. Ketika K-nya 2, maka X-nya jadi min 120. Ini negatif ya. Oke. Terus ketika K-nya 3 dan seterusnya, ini hasilnya negatif terus. Nah, lalu bagaimana? Sedangkan di sini X-nya antara 0 dan 180. Jadi cuma kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, K ini bisa juga bernilai negatif. K-nya bisa min 1. K-nya bisa min 2 supaya didapat ini. Jadi K itu kan kelipatan kelipatan perputaran seperti itu. Jadi K itu kelipatan perputaran. Ketika K-nya 1, dia berputar ke sini. Nah, ketika K-nya min negatif, dia berputar sebaliknya seperti itu. Nah, jadi K-nya min 1 berarti X sama dengan min 1 kali ini min 60, jadi 60. Ketika K-nya 1, ketika K-nya 2, X-nya 120. Ketika K-nya min 3, maka X-nya 180. Nah, ini. Jadi apa saja tadi? X-nya itu nilainya 0, 60, 120, dan 180. Atau kalau dijadikan Pi adalah 0, Pi per 3, 2
Pi per 3, lalu yang ini adalah Pi. Nah, inilah jawabannya. Selanjutnya yang diketahui adalah sin P. Yang ditanya adalah sin P kali cos P. Nah, ini perkalian. Kita punya 2SC itu sama dengan 2SC adalah sin plus sin. Gitu ya. Dari sebenarnya begini. Sin plus sin sama dengan 2SC. Jadi dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari kanan ke kiri itu cukup penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau ada 2 sin 2P cos 2P, nah itu sama dengan sin penjumlahannya 2P ditambah 2P ditambah sin pengurangannya 2P dikurangi 2P. Nah, sin 2P plus 2P ini adalah sin 4P. 2P dikurangi P adalah 0, sin 0. Sin 0 adalah 0. Ya kan? Jadi ini sin 4P. Nah, maka sin 2P kali cos 2P, ini duanya pindah ke kanan ya. Jadi sin 4P dibagi 2. Jadi ini apa maksudnya? Setengah kali sin 4P. Bukan sin 2P loh ya. Bukan 4 dibagi 2 jadi 2 gitu, bukan. Tapi setengah kali sin 4P. Nah, lalu mencari sin 4P bagaimana? Yang diketahui kan sin P tuh. Nah, berarti kita pakai sudut rangkap. Pakai sudut rangkap. Sudut rangkapnya sin 2P gitu ya. Sin 2P itu 2 sin P kali cos P. Oke. Untuk yang sin 4P itu sama dengan 2 sin 2P kali cos 2P. Oke. Nah, jadi bagaimana? Jadi kita cari satu persatu dulu. Tadi kan sin P-nya yang diketahui, 2 per akar 5. Nah, 2 per akar 5, 2 per akar 5 itu kan sama dengan 2 per 5 akar 5. Oke, 2 per 5 akar 5 sin P-nya. Maka ini sama dengan 2 kali 2 per 5 akar 5 dikali. Nah, kalau sin P-nya 2 per 5 akar 5, cos P-nya bagaimana? Pakai segitiga. Pakai segitiga siku-siku. Ya kan? Sin itu sin demi. Berarti, misalkan ini P-nya. Berarti depannya 2, miringnya akar 5. Nah, maka sampingnya apa? Berarti akar 5 kuadrat, 5, dikurangi 2 kuadrat 4, terus diakar. Berarti kan akar 1 alias 1. Nah, berarti cos P adalah cos sami. Berarti 1 per 1 per akar 5 begitu ya. Berarti sama dengan 1 per 5 akar 5. Atau ini tetap juga enggak apa-apa. Ini saya jadikan 2 per 5 kali 5. Ditetapkan kayak tadi juga enggak apa-apa. Nah, ini kan kalau dijabarkan menjadi 4 kali akar 5 kali akar 5 per 5 kali 5. Nah, coret makanya jadinya 4 per 5. Ini untuk yang sin 2P. Substitusi ke sini. Berarti 2 sin 2P-nya tadi 4 per 5. Berarti 4 per 5 taruh sini. Nah, untuk yang cos 2P gimana? Segitiga lagi. Nah, segitiga lagi tuh. Tapi di sini yang 2P. Nah, sin 2P tadi 4 per 5. Sin demi. Nah, maka sampingnya adalah 3. Seperti itu. Maka cos 2P berapa? Cos sami. Berarti 3 per 5. Nah, ini nggak bisa dicoret ya. 2 kali 4 kali 3. 24 per 25. Sin 4P. Sin 4P ya. Nah, sedangkan sin 2P cos 2P itu sama dengan sin 4P dibagi 2. Ya kan? Sin 4P tadi hasilnya 24 per 25. Oke. 24 per 25
dibagi 2. Nah, maka sama dengan 24 per 25 dikali setengah. Sebentar. Jadi 24-nya ini berubah jadi 12. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 12 per 25. Yang perlu diperhatikan adalah P tadi itu kan berada di kuadran 1 dari sini. Oke, P itu ada di kuadran 1. Kalau P ada di kuadran 1, maka kemungkinannya 2P dan 4P itu tidak berada di kuadran 1. Nah, artinya apa? Cosnya atau sinnya itu bisa aja negatif. Gitu ya. Jadi yang perlu diketahui adalah sin 2P kali cos 2P di sini itu hasilnya bisa negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 12 per 25. Itu karena dari pernyataan yang ini tadi. Nah, nanti mungkin ada yang bingung atau ada yang mau menyanggah, silakan, saya terbuka terhadap masukan seperti itu ya. Mungkin saya juga salah. Nah, jadi kuncinya adalah minus 12 per 25. Untuk selanjutnya yang diketahui adalah sin 2x plus 60 sama dengan A. Lalu sin x plus 45 sama dengan B. Yang ditanya adalah cos ini. Oke, ini bagaimana? Di sini kan cos kali cos ya. Nah, kita punya 2 cos, 2 CC, itu C plus C. Oke, dari kanan ke kiri. Itu hasilnya pertambahan dan pengurangan. Artinya apa? Kalau ada 2 cos 3x ditambah 105 dikali cos x ditambah 15, ini bisa kita jabarkan jadi cos penjumlahan, jadi 3x plus 105 ditambah x plus 15, oke, ditambah cos pengurangan. Ini enggak cukup saya, oke, coba plus 105 dikurangi x, hati-hati kalau pengurangan ya, min 15. Jadi ini sama dengan cos 4x ditambah 120 ditambah cos 2x 105 kurangi 15, 90 plus. Oke, ini sama dengan 2 cos ini. Ini kali ya. Cos x plus 15. Nah, karena yang dicari adalah ini, maka duanya pindah ke kanan. Jadi sama dengan setengah dalam kurung, begitu. Nah, 4x plus 120. Nah, ini supaya yang diketahui kan 2x plus 60. Berarti duanya bisa keluar nih. Berarti sama dengan 2x plus 60. Plus cos ini sama, duanya juga bisa keluar, x plus 45. Ini setengah ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini adalah sudut rangkap cos 2a gitu. Cos 2 alfa. Ini adalah alfanya yang di dalam kurung. Ini juga sama, cos 2 alfa. Beta gitu ya. Kalau ini alfa, yang ini beta. Nah, sedangkan sin alfa itu sama dengan A. Di sini sin beta itu sama dengan B. Oke. Nah, ini rumus rangkap cos itu kan ada 3. Cos 2 alfa itu jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa min 1, atau cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, yang mana yang kita pakai? Nah, yang kita pakai yang sin, karena yang diketahui sin. Nah, berarti ini, nah kita jabarkan, cos 2 alfa ini sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Nah, alfanya tadi apa? 2x plus 60 kan? Oke. 2 cos kuadrat alfa min 1. Seperti itu. Nah, sama, cos yang ini juga ditambah, saya taruh di bawah, 2 cos kuadrat beta, betanya apa? X plus 45 dikurangi 1.
Mohon maaf mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu yang ada di kelas. Ingin menginformasikan kepada. Nah, setelah kita dapat seperti ini, tadi cos 2x plus 60 itu sama dengan A ya. Jadi ini bisa dijabarkan, sebentar. Ini sama dengan setengah dalam kurung 2 kali A kuadrat min 1. Ditambah cos X plus 45 tadi. Oh sebentar, kok cos ya? Kita pakai sin. Sorry. Sebentar. Oke, maaf ini koreksi sebentar ya. Bukan pakai yang cos, kita pakai yang sin ya. Karena yang diketahui adalah sin tadi. Maaf. Kurang konsentrasi sudah. Jadi kita pakai yang 1 min 2 sin kuadrat. Nah, berarti 1 min 2 sin kuadrat. 2x plus 60. Nah, yang ini 1 min 2 sin kuadrat x plus 45. Nah, untuk yang sin 2x plus 60 itu A. Berarti ini bukan ini ya. Jadi oke, jadi 1 dikurangi 2 kali A kuadrat ditambah 1 kurangi 2B kuadrat. Nah, ini ditambah 1 tambah 1, 2 min 2A kuadrat min 2B kuadrat sama dengan setengah. Nah, ini kalau ada faktor yang sama, oke, ada yang faktor sama 2, itu bisa dikeluarkan. Berarti setengah kali 2 dalam kurung 1 min A kuadrat min B kuadrat. Nah, setengah dikali 2 adalah 1. Nah, maka jawabannya adalah 1 min A kuadrat min B kuadrat. Seperti itu. Pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah ini adalah yang ini. Nah, karena ini salah ya. Karena jawaban yang benar adalah tan 3 beta sama kok beta gamma sama dengan plus minus akar. Nah, untuk tan itu rumusnya minus dulu. Berarti 1 min cos rangkapnya 3 gamma apa? 6 gamma per 1 plus cos 6 gamma. Seperti itu. Jadi jawabannya yang ini. Untuk selanjutnya, nilai dari 8 kosin. Nah, kita punya 2 CS. Oke. 2 CS itu S min S. Maka kanan ke kiri itu penjumlahan dan pengurangan. Maka ini dijabarkan 4 kali 2 CS gitu ya. Berarti 4 kali 2 CS sama dengan sin penjumlahan. Berarti 82,5 ditambah 37,5. Min sin pengurangan 82,5 kurangi 37,5. Berarti sama dengan 4. 82,5 tambah 37,5 itu 120. Berarti sin 120. Min sin 82,5 kurangi 37,5 itu 45. Oke. Berarti 4 kali sin 180 ada di kuadran 2. Berarti 180 kurangi 60. Berarti sama dengan semua sindikat tetap positif. Sin 60 adalah setengah akar 3. Min setengah akar 2. Maka ini kalau disederhanakan ya, 4 itu 2-nya ditaruh sini, ya kan? 2-nya tetap tertinggal di luar. Jadi maka ini distributif ya, berlaku distributif. Maka setengahnya jadi 1. Jadi akar 3 min akar 2. Nah, inilah jawabannya. Untuk yang selanjutnya diketahui cos X plus sin X itu sama dengan
akar 2 cos X. Maka yang ditanya adalah cos min sin. Oke, sebentar. Nah, kalau yang diketahui seperti ini, ya kan, cos plus sin itu kan kita tidak punya identitasnya. Oke, pakai apa? Maka kita kuadratkan. Cos X ditambah sin X dikuadratkan itu sama dengan akar 2 cos X dikuadratkan juga. Oke, maka ini sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Oke, sama dengan ini jadi 4, kok 4? 2 cos X. Oke, nah ini 1 ditambah 2 sin X cos X sama dengan 2 cos X. Jadi bagaimana ini? Oke, bentar. Ini kalau cos X min sin X, ini kalau kita kuadratkan, nah itu kan sama dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat min 2 sin X cos X. Nah ini 1 min 2 sin X cos X. Ini 1 ya maksudnya. Satu min 2 sin X cos X. Ya dari sini. Ini kan kalau dijabarkan 2 sin X cos X itu sama dengan 2 cos X min 1. Berarti ini sama dengan 1 min 2 sin X cos X. Jadi 2 cos X min 1. Lalu ini sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos X sama dengan 2 min 2 cos X. Oh, sebentar. Kayaknya ada yang keliru nih. Di sini ya. Ini dikuadratkan, berarti ini kuadrat. Kalau ini kuadrat, ini min 1. Berarti ini cos kuadrat min 1. Dua cos kuadrat min 1. Itu sama dengan ini cos kuadrat. Oke, gimana ini? Oh iya. Ini kan masih dalam bentuk kuadrat ini ya. Oke, ini masih dalam bentuk kuadrat. Berarti ini 2 dalam kurung 1 min cos kuadrat X. Nah, 1 min cos kuadrat X ini bisa dirubah menjadi sin kuadrat X. Dapat dari mana? Dapat dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Gitu. Jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Oke, nah ini kan masih dalam bentuk kuadrat. Yang ditanyakan yang bukan kuadrat. Maka cos X min sin X sama dengan akar 2 sin kuadrat X. Maka sama dengan akar 2 kali sin X. Nah, inilah jawabannya.
Nah, sedikit lagi yang terakhir. Yang terakhir itu A plus B plus C sama dengan 180. Oke. Ini mirip sama yang tadi ya, ada segitiga ABC. Oke. Maka nah di sini yang dicari adalah cos B ditambah cos C. Oke. Maka di sini kita rubah A itu sama dengan 180 dikurangi B plus C. Oke, 180 kurangi B plus C. Yang kita perlukan adalah, sebentar, ini C plus C itu kalau kita jabarkan, C plus C itu adalah 2CC. Berarti cos B ditambah cos C sama dengan 2 cos B plus C, oke, dikali cos B min C. Seperti itu. Lalu sama dengan 2 cos B plus C. Nah, cos B plus C dari sini. Berarti 2 cos berarti B plus C itu adalah sama dengan cos 180 kurangi A kali cos B min C. Sama dengan 2 cos. Nah, 180 min semua sedikit tangan kosong. Berarti cosnya adalah negatif. Berarti min A kali cos B min C. Oh iya, kelupaan. Ini kalau dari kiri ke kanan ya, itu jangan lupa setengah di sini. Ya, lupa di sini. Berarti setengah. Ini setengah, berarti ini per 2, ini per 2. Gitu. Ini jawabannya. Oke. Itu pembahasan dari Bu Alfi. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dikoreksi, misalkan ada saya yang keliru pada saat pembahasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.